Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah terukur walaupun oleh para insinyur, apalagi oleh tukang cukur dan tukang bajigur. Yang Maha Kasih, yang kasihnya tidak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pandang orang. Karena hanya atas karunia-Nya lah kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, serta kita dapat bisa mengikuti acara International Islamic Student Competition tahun 2025. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada baginda alam, pemimpin tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Dialah pemimpin yang miskin tetapi mampu memberantas kemiskinan, pemimpin yang sederhana tapi menjadi panutan seluruh dunia. Dialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Merespon Problem Kemanusiaan Abad 21 dengan integrasi nilai spiritual, kearifan lokal, dan teknologi global. Hadirin, kita hidup di abad ke-21, sebuah era yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang, di mana dunia berkembang dengan sangat pesat, teknologi begitu maju dengan sangat cepat, informasi mengalir deras tanpa batas, dan manusia bisa berhubungan lantas negara hanya dalam hitungan detik saja. Dengan demikian, kemajuan seperti ini, tetapi kita juga menghadapi berbagai problem kemanusiaan yang begitu kompleks. Mulai dari krisis moral, konflik politik dan sosial, ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Seperti halnya berita hoaks, individualisme, bahkan hilangnya rasa empati pada diri manusia. Pertanyaannya hadirin, bagaimana agama dapat hadir dan berkontribusi nyata dalam menghadapi problem-problem besar seperti ini? Dewan juri yang bijaksana dan bijaksini. Agama sejatinya tidak hanya mengatur soal ibadah ritual saja, tetapi agama menghadirkan nilai-nilai spiritual yang bisa menuntun kehidupan manusia. Nilai spiritual itulah yang menjadi pondasi agar manusia memiliki rasa kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan yang universal di tengah-tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Dalam Islam misalnya, kita mengenal konsep rahmatan lil alamin, yaitu agama hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dan tidak terbatas pada umat tertentu saja. Namun, nilai spiritual saja belum cukup. Kita juga membutuhkan kearifan lokal sebagai mana telah menjadi penopang keharmonian dalam kehidupan masyarakat kita. Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, sopan santun, atau pepatah adat seperti adat Basandi syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau adalah sebuah contoh bagaimana budaya lokal dapat bersinergi dengan agama untuk memperkuat sebuah ikatan hubungan sosial. Dengan kearifan lokal, maka kita tidak akan mudah tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Namun di sisi lain, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwasanya teknologi global telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi global bisa menjadi ancaman, tetapi teknologi juga bisa menjadi peluang besar bagi kita. Jika dikendalikan dengan nilai-nilai agama dan budaya, maka teknologi bisa menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan solidaritas kemanusiaan. Melalui media digital,
pesan kebaikan akan lebih tersebar lebih luas melalui teknologi kesehatan. Jutaan nyawa dapat diselamatkan. Karena itu hadirin sekalian, yang kita butuhkan adalah 3 poin penting dari integritas itu tadi. Yang pertama, nilai spiritual, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga teknologi global. Nilai spiritual menata hati dan akhlak kita, sementara kearifan lokal menjaga harmoni kehidupan sosial, dan teknologi memperluas manfaat serta mempercepat kemajuan. Jika 3 poin penting ini berjalan dengan seimbang, maka agama benar-benar hadir sebagai kekuatan transformatif yang mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat di abad sekarang ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dari uraian tadi dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya marilah kita jadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman, bukan sekadar simbol ritual. Yang kedua, marilah kita rawat kearifan lokal sebagai perekat hubungan sosial. Dan yang terakhir, marilah kita gunakan teknologi untuk sebagai manfaat dalam kebaikan kita bersama. Pada akhirnya, kita akan menghadirkan peradaban yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagian dari umat yang selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Amin. Allahumma amin. Pada akhirnya, burung Irian terbang ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada tamu pakai baju kebaya, insya Allah kita bertemu di Surabaya. Ada burung Irian memakai sepatu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.